날 스치는 그대의 옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요 알아버린 너의 아래 멈춰서 있지만 그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요 Stay with you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mister? Keadaannya sehat Mister? Alhamdulillah sehat, Ya. Rizky sehat. Alhamdulillah saya juga sehat ini Mister. Baik Mister, mohon maaf ini Mister yang mengganggu waktunya Mister ini Mister. Tidak apa, tidak Bu, Tidak apa-apa Mister ya, mengganggu waktu sedikit. Izin wawancara ini Mister terkait kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolahan ini Mister. Iya, Bu Riz. Oke. Nah langsung aja Mister ya, langsung ke pertanyaan yang pertama. Nah selama ini bagaimana sih Mister Lukman selaku Wakil Kepala Sekolah ya, bidang kesiswaan terkait mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang ada di SMK Muhammadiyah ini Mister? Ya, oke. Etik-etik ini Bu ya. Ya. Dilema etika baik. Jadi mungkin kita formulasikan dulu bahwa dilema etika itu berarti kasus ini ada sisi positif dan negatif yang mana masing-masing memiliki perannya masing-masing. Oke, Gitu Mister ya. Oke, saya kira itu. Oke. Nah, kalau menurut Mister ini bagaimana sih dalam menjalankan pengambilan keputusan terutama di SMK kita, terutama ini Mister ya terkait kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama itu benar ataupun saling mengandung nilai kebajikan. Nah, yang namanya dilema etika itu kan memang ada dua pilihan Mister ya, sama-sama baik kalau diambil jangka panjang maupun jangka pendeknya itu sama-sama baik. Nah, kira-kira kalau Mister dihadapkan dua pilihan yang sama-sama baik, kira-kira keputusannya seperti apa dan mungkin bisa memberikan satu contoh Mister? Ya, baik. Untuk pengambilan keputusan terkait masalah dilema etika itu kita harus melihat manfaat dari keputusan yang akan kita ambil dalam jangka panjang. Apakah keputusan itu baik untuk dilaksanakan, terutama bagi si objek ya yang kita tuju, apakah ini baik atau tidak di dalam jangka panjang. Kalau terkait dengan dilema etika pada kesiswaan itu banyak Rizky ya, terutama misalnya ini ya, ada siswa yang berprestasi di bidang olahraga misalnya, mengharumkan nama sekolah, tetapi di bidang akademik dia kurang atau mungkin ada permasalahan pada kehadiran. Sebagaimana misalnya kalau di sekolah kita ketahui bahwa siswa ada kriteria untuk dinyatakan naik itu tidak boleh alfanya lebih dari 12. Siswanya tadi sudah mengikuti lomba ini juara, lomba itu juara, tetapi dalam kehadiran kurang. Nah ini kan bingung Mister ya. Ini merupakan masalah dilema etika yang harus diputuskan secara adil, bijaksana. Oke, nah kemudian Mister terkait kasus tersebut, nah kira-kira langkah atau prosedurnya gimana Mister untuk menyelesaikannya atau keputusannya gimana? Iya, langkah untuk menyelesaikannya pertama kita itu memberikan sosialisasi terkait dengan aturan sekolah yang ada, ya terkait dengan reward, ya penghargaan dan punishment, terkait dengan aturan hukuman, ya peraturan-peraturan yang ada, misalnya terkait dengan masalah tadi, kasus tadi bahwa siswa tidak boleh lebih alfanya dalam 1 tahun itu tidak lebih dari 12, maka itu harus sudah disosialisasikan di awal Mister itu ya sosialisasinya. Baik Mister. Nah kalau setelah dari sosialisasi kan jadi anak-anak tahu Mister ya aturannya seperti apa gitu Mister. Nah kemudian ini Mister, hal apa saja ini Mister yang selama ini Mister itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi? Apakah tadi kalau menurut Mister itu keputusannya itu sosialisasi terlebih dahulu, apakah itu sudah efektif atau bagaimana Mister? Iya, untuk sosialisasi itu ya Bu, yang efektif itu pertama sosialisasi dulu. Misalnya sosialisasi itu dimulai dari saat siswa masuk di SMK Muhammadiyah. Saat dinyatakan diterima, siswa itu menandatangani yang namanya surat pernyataan bahwa selama menjadi siswa SMK Muhammadiyah selama 3 tahun ke depan, saya tidak akan melakukan pelanggaran berikut ini. Misalnya mohon maaf ya, tindik tato, berzina, minum minuman keras, menikah, seperti itu.
kemudian berjanji akan tertib belajar, kemudian akan mengharumkan nama sekolah dan sebagainya, itu ditandatangani pada saat siswa masuk di SMK Mutia Oke, kelas 1 Mister, baik. sebagai awal ya, preventif awal. Preventif Iya, awal iya. ya. Baik, kembali ke kasus yang tadi Mister ya. Nah, gimana itu tadi Mister keputusannya kalau semisal siswa sudah mengharumkan nama sekolah nih, tapi ya. alfanya banyak, keputusannya Iya. gimana itu Mister dari Nah, pihak sekolahan gitu. Oke. Pertama sebetulnya sebelum siswa itu mencapai pada kasus misalnya tidak boleh alfa lebih dari 12, itu yang pertama adalah diingatkan dulu, itu tadi sosialisasi itu. Tapi ternyata kan yang namanya siswa dalam perjalanan selama 1 tahun di tingkat 1 misalnya seperti itu, ketika konferensi kasus untuk naik tingkat ternyata terganjal dengan masalah alfanya lebih dari 12. Maka dari itu biasanya kalau terkait seperti itu kita melihat sisi positif dan negatifnya itu, asas manfaat. Kalau tidak dinaikkan gara-gara alfanya 12 seperti itu, sementara di satu sisi prestasinya bagus, kemudian mengharumkan nama sekolah, ini kan tidak pas juga kalau kita sakok pada aturan anak tidak naik. Maka dari itu pada penyelesaian kasusnya adalah melalui konferensi melalui bimbingan ya, melalui bimbingan, kemudian melihat prestasinya itu bisa mengharumkan, bisa membantu sekolah. Biasanya ya berdasarkan kesepakatan, saya kira Bapak Ibu guru tentu menyetujui ya kalau anak tersebut misalnya dinaikkan. Mister, berarti tetap harus ada bimbingan dulu Mister ya, terus melihat seberapa kontribusi dari siswa untuk sekolahan, dan memang itu juga perlu ada bimbingan yang ekstra Mister ya. Nah, menurut Mister ini Mister, tantangan apa yang dihadapi Mister dalam pengambilan kasus tersebut Mister? Ya, tantangannya sementara kalau mereka yang saklek dengan aturan, ketika kasus tersebut misalnya siswa itu dinaikkan, maka biasanya aturannya kok tidak tegas, padahal sudah ada aturan seperti ini. Ya biasanya tantangannya itu ya, kalau pada kasus-kasus tersebut orang memahami secara berbeda-beda ya gitu. Mister, tantangannya itu. Nah, kira-kira Mister dalam pengambilan keputusan tersebut apakah ada sebuah jadwal ya yang perlu jadwal yang ditentukan oleh Mister ya dalam pengambilan keputusan? Apakah langsung pada hari itu kamu nggak naik, apakah langsung seperti itu, atau mungkin ada schedule sebelumnya, ada pembinaan dulu, ataupun bagaimana Mister? Pada pengambilan keputusan secara umum itu harus melalui tahapan-tahapan. Misalnya pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh siswa, tidak hanya pada kasus satu tadi itu aja ya, pada kasus-kasus pelanggaran secara umum oleh siswa, maka biasanya melalui tahapan oleh wali kelas terlebih dahulu. Kemudian kalau wali kelas nanti tidak sanggup, biasanya bekerja sama dengan BP atau BK. BK dan BP atau BP atau BK sudah mengingatkan baik secara lisan ya ataupun secara tertulis, kemudian tidak mampu baru melibatkan kesiswaan. Kesiswaan sudah mengingatkan, memanggil orang tua, bahkan sudah sampai pada surat pernyataan misalnya seperti itu. Jika ada pelanggaran-pelanggaran lagi ya nanti melalui yang namanya konferensi kasus ya, di mana konferensi kasus itu menghadirkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kakom, wali kelas, BK, dan beberapa guru yang mengajar di kelas tersebut. Mister. Nah, berarti tadi kesimpulannya anak tersebut itu bisa naik ya Mister, keputusannya bisa naik, namun dengan beberapa kriteria tadi ya. Ada yang tadi sisi positifnya seberapa, kemudian juga ada pembinaan juga Mister ya tadi ya. Nah, apakah adakah Mister ini ya faktor-faktor yang selama ini membantu Mister dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, kalau saya sebagai wakil kepala sekolah itu membutuhkan yang namanya data. Misalnya pada pelanggaran-pelanggaran itu yang dilakukan oleh siswa, maka data itu sangat penting. Misalnya si wali kelas sudah memanggil, BK sudah memanggil ya, sudah home visit misalnya. Kalau kaitannya dengan ketidakhadiran, itu data-data tersebut harus dihadirkan pada saat rapat konferensi kasus. Data Mister ya. Baik Mister, untuk pertanyaan terakhir nih Mister,
pembelajaran apa yang bisa kita petik Mister ya dari pengalaman Mister dalam pengambilan keputusan di dunia etika Mister? Ya, pembelajarannya yang pertama mungkin saya bisa katakan bahwa tidak ada seseorang yang sempurna ya. Jadi pasti ketika satu siswa itu misalnya baik dalam bidang tertentu, pasti ada kekurangan di bidang yang lainnya. Seperti manusia kan, manusia juga tidak ada sempurna. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka kalau dalam ajaran agama tutuplah kesalahan-kesalahanmu itu kan dengan perbuatan-perbuatan baikmu gitu ya. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus atau menutupi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saya kira intinya pembelajarannya di dalam pengambilan keputusan untuk terkait masalah dilema etika itu harus betul-betul bijak, memikirkan kemaslahatan ya masa depan dari anak tersebut. Selama itu bisa diperbaiki, kenapa tidak ya, karena seperti Albert Einstein itu kan dulu dikatakan oleh gurunya bodoh, tetapi kelak kemudian hari menjadi orang yang sangat sukses, luar biasa ilmuwan. Oke, ya sih Mister. Ya. Luar biasa sekali ini Mister ya. Baik Mister, saya pikir wawancara ini sudah. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Mister ya. Kemudian saya juga mendengar pengalaman cerita dari Mister tadi beberapa kasus sudah biasanya itu, kalau saya bisa menyimpulkan sangat bijaksana sekali ini Mister ya. Karena kalau kita menjadi seorang pemimpin itu harus memang bijaksana dalam mengambil keputusan, kemudian dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil itu Mister ya. Baik Mister, saya izin pamit untuk menjalankan tugas yang lainnya. Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana sehat ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Diana ngapunten, saya Bu Rizky dari SMK Muhammadiyah Pekalongan ini Bu. Ini sedikit wawancara lah Bu terkait dilema etika yang terjadi di SMP Muhammadiyah Pekalongan gitu. Ini kira-kira Bu Diana berkenan boten ini Bu, saya wawancara sebentar ini. Nggih, monggo. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Nih Bu, langsung saja ke pertanyaan pertama nih Bu. Nah, menurut Bu Diana nih Bu, bagaimana sih Bu Diana ini mengidentifikasi kasus-kasus ya yang merupakan dilema etika ataupun juga moral? Biasanya kan kayak kasus ketika kepala sekolah gitu dia memutuskan suatu keputusan, terus pasti ada kebimbangan gitu ya. Nah, mungkin Bu Diana bisa memberikan satu contoh ataupun beberapa contoh yang mana termasuk dalam dilema etika Bu, yang mana pilihannya itu sama-sama benar. Kalau beberapa kasus dilema etika di SMP Muhammadiyah Pekalongan itu ya ada beberapa yang dari siswa sendiri ukurannya kedisiplinan. Oh iya Bu. Mereka masih banyak yang melakukan pelanggaran larangan di sekolah. Ya itu kan nggak bisa pikiri ini benar atau salahnya, karena saya juga menyadari kondisi lingkungan sosial siswa juga dari pengaruh keluarga itu Sangat mempengaruhi Bu ya. mereka masih butuh perhatian, mungkin karena di rumah kurang perhatian jadi pelampiasannya dari sekolah kalau dari siswa, kalau dari itu ya masih ada yang seperti itu, misalnya tentang waktu. Oh iya Bu, kedisiplinan Bu penting Bu ya. Ada yang belum bisa tentang tepat waktu, kalau memberi teladan kepada anak untuk tepat waktu, disiplin, tapi sedangkan ada beberapa gurunya sendiri seperti itu. Kan iya, anak itu kan mencontoh ya. Iya. Yang baik itu adalah teladannya kan, itu ya kan identifikasi dari lingkungan sekolah kami itu yang masalah seperti itu. Oke Bu. Ini juga saya nggak bisa pilih kalau dari bapak ibu guru mungkin ada beberapa alasan keluarga dan sebagainya, alasan mencari penghasilan tambahan dan sebagainya. Jadi kami nggak bisa, kami dilema etika yang ada belas kasihannya dan sebagainya. Oke Bu Diana, bagaimana kira-kira langkah-langkah atau prosedurnya bagaimana itu Bu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Maksudnya kesimpulan dari keputusan yang Ibu ambil seperti apa? Oke, terutama tadi yang ke guru yang tadi ya Bu yang sering kelambatan, kita fokus di satu kasus tersebut. Misalnya saya itu berdiskusi dengan guru untuk mencari solusinya, kira-kira seperti apa, seperti ini, baru nanti kadang
suara-suara dari yang lainnya seperti itu. Nanti kan saya minta masukan supaya bisa juga memanggil ibu-ibu tersebut untuk kami saling-saling kenapa bisa terjadi seperti ini. Nanti kami mencari solusi tindakannya. Nah, kami jadi preventifnya seperti apa yang tidak terjadi lagi seperti itu. Oh Jadi, ya, ada gitu. Berarti intinya keputusannya itu masih ada kesempatan kedua gitu Iya, ya. masih ada kesempatan kedua. Untuk Tidak saya berubah. langsung teks itu langsung ya, tapi kami ya tetap ada solusinya seperti apa. Ada ada Diana, hal-hal apa saja yang menurut Bu Diana ini dianggap paling efektif? Cara paling efektif tadi ketika memutuskan suatu keputusan tersebut itu Bu. jalan yang paling efektif ini kami adalah komunikasi dua arah. Oh, komunikasi. Iya, komunikasi dua arah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Wah, itu dengan tadi yang pelaku tersebut ya Bu ya. Jadi kita cari solusinya yang terbaik seperti apa biar tidak ada terjadi. Baik Kita Ibu. sama-sama menyadari oh ini tidak pas, jadi sama-sama tidak saya nggak pas, jadi menyadari sendiri kesalahannya dan ingin memperbaikinya mungkin seperti itu. Oke, baik Ibu Diana, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Nah, kira-kira ini Bu Diana, apakah Bu Diana ini dalam memiliki apakah Bu Diana ini memiliki suatu jadwal tertentu ataupun tidak ya dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung di judgement, apa mungkin ada kita butuh waktu berapa minggu untuk melakukan pembinaan terhadap guru tersebut ini Bu? Nggih. Tidak ada jadwal khusus dari kami, langsung kalau sejadi ada dilema etika itu langsung kami melakukan tindakan, memanggil, bisa mengkomunikasikan, penyebabnya apa dan solusinya bersama. Tidak ada jadwal khusus. Langsung seperti itu ya. Jika terjadi seperti itu kami langsung tanya. Baik Ibu. Nah, selanjutnya ini Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang ataupun faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Diana ini dalam mengambil sebuah keputusan ini Bu? Mungkin ada dari guru lain yang memberikan dukungan ataupun faktor-faktor yang lainnya seperti itu Bu. Jelas di sini rekan guru semuanya sangat mendukung untuk sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Oke. Saya ambil sendiri tapi saya selalu berkomunikasi dengan Oke, berarti keputusannya itu tidak ada sendiri ya Bu ya, tapi memang ada komunikasi dengan pihak yang lainnya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, dari semua hal yang disampaikan dari Bu Diana tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil ini Bu? pelajaran yang bisa saya ambil mengatasi dilema itu kita baiknya saling berkomunikasi. Tidak kita ambil sikap tapi saling komunikasi, jadi kita tahu penyebabnya dan solusinya seperti apa yang terbaik dan untuk pencegahannya seperti apa Oh gitu. kan bisa menjadi lebih baik. Nggih. Berarti ada unsur kemanusiaan di sini Bu ya, Iya, masih memberikan kesempatan kedua. Baik Bu Diana, saya pikir wawancara hari ini cukup nih Bu. Saya tadi cukup berkesan dengan cerita yang disampaikan Bu Diana. Ternyata ketika kita memutuskan seorang pemimpin ya, terutama di SMP Muhammadiyah, memutuskan suatu keputusan itu tidak hanya sendiri ya Bu seorang diri, tapi perlu diskusi juga dengan yang lain. Nah, terima kasih buat waktunya. Mohon maaf Bu kalau sudah mengganggu. Saya izin pamit untuk mengejar tugas yang lainnya. Gitu. Bu.